Halo, assalamualaikum mams dan teman-teman semuanya. Selamat datang di channel YouTube aku, Sasi Kirana Anindya. Hari ini aku mau share aktivitas hari Sabtu ya, kalau nggak salah. Pokoknya ini tuh weekend. Aku kayak biasa ya, bangun pagi-pagi, terus aku beberes dulu nih. Kebetulan rumah atau bagian dapur itu lumayan berantakan ya teman-teman. Jadi di atas rak sepatu itu tuh ada tempat makan kucing yang baru dicuci sama Pak suami. Terus ada juga kayak kotak sepatu dan kawan-kawannya. Nah, terus di meja itu ada kayak bekas makan ya. Jadi kemarin tuh kita kayak ada pesan makan gitu malam-malam, terus dimakan malam harinya. Rencananya tuh abis dimakan, terus aku nidurin anak, mau aku rapiin ya teman-teman. Tapi ternyata abis nidurin anak, terus aku nonton drakor tipis-tipis gitu ya. Niatnya ngabisin satu episode, ternyata aku ketiduran. Jadi suasana dapur itu masih berantakan banget. Dan kayaknya agak nggak mungkin ya kalau misalkan mengandalkan Pak suami yang rapihin gitu kan, nggak mungkin dia yang rapihin. Jadi ya gitu deh, sampai pagi ini tuh masih banget kotor. Makanya ini mejanya mau aku lap aja sekalian, tapi sebelum dilap itu dirapiin dulu barang-barang di mejanya, mau aku pindah-pindahin dulu ke tempat yang lain supaya si mejanya itu bisa dilap. Karena meja ini tuh kan meja kaca ya gitu, jadi gampang banget kotor, gampang banget bercetak tangan, bercetak minyak gitu di meja ini. Sebenarnya kalau misalkan maupun ganti meja gitu ya, aku kan kayaknya pengen ganti meja yang warnanya putih gitu ya, yang kekinian. Tapi kotor juga nggak sih gitu? Coba dong teman-teman yang punya meja di rumahnya gitu ya, yang mejanya warnanya putih, coba komen dong gitu. Gampang kotor nggak sih? Dan kalau kotor, bekasnya tuh bisa hilang atau enggak? Karena kan kalau makan itu di meja pasti ada kemungkinan tuh kayak bumbu-bumbu atau cabai-cabai gitu pada nempel gitu ya di meja. Itu sisanya bekasnya itu hilang gak sih? Kalau misalkan hilang, aku pengen ganti deh meja makannya pakai yang warna putih gitu. Tapi ya paling aku ngumpulin uang dulu. Tapi kalau misalkan bekasnya tuh berbekas gitu ya, bumbu dan segala macamnya, kayaknya ya udah biarin mejanya meja yang itu aja. Anyway, ini aku lanjut untuk ngangkatin jemuran ya teman-teman. Sudah 2 hari jemuran itu bertengger di situ. Karena beberapa hari kemarin hujan terus ya kalau sore di daerah rumahku nih di Bekasi. Jadi baju-baju itu lumayan keringnya tuh lama ya, sampai 2 hari gitu. Dan jemurannya aku pindahin gitu ya, luar dalam karena tiap hujan aku pindahin ke dalam, tiap panas aku pindahin lagi keluar. Gitu aja gitu ya selama berhari-hari, makanya lumayan lama nih keringnya. Lanjut, ini aku mau nyuci baju ya teman-teman, tapi karena lumayan banyak bajunya, kayaknya aku bagi ke 2 kloter aja supaya si mesin cucinya nggak kepenuhan. Makanya berkali-kali aku tuh jongkok buat ngecek gitu ya, ini penuh nggak sih gitu. Kalau misalkan penuh itu biasanya aku stop gitu, aku dibikin 2 kloter aja supaya si mesin cucinya tuh nggak terlalu berat ya kerjanya. Karena kan mesin cuciku tuh mesin cuci second gitu ya. Takutnya rusak gitu, jadinya ya aku nggak bebankan kerja yang terlalu berat. Oke deh, lanjut. Ini aku mau buka-bukain jendela terus pintu ya supaya ada udara pagi masuk. Terus aku mau rapiin ruang keluarga. Tuh lihat sampai ada sepatu anakku di tengah-tengah gitu ya. Nggak sempat dimasukin. Pokoknya semalam tuh aku intinya ketiduran, nggak sempat beberes, jadi ya rumah masih berantakan banget. Oh iya, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah mengunjungi channel aku dan mengklik video ini ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, pokoknya semua support kalian tuh berarti banget untuk aku nih teman-teman. Dan untuk teman-teman yang udah support aku terus, aku ucapin terima kasih banyak. Semoga kalian gak bosan dengan video-video dari aku, dan semoga video-videonya bisa menghibur dan punya inspirasi untuk kalian semua. Bikin semangat, bikin semangat menjalankan aktivitas, bikin semangat menjalankan tugas sebagai mama-mama. Pokoknya kasih vibes positif aja buat kalian. Oke, ini aku tuh sebenarnya mau masak, tapi masaknya simple-simple aja. Jadi ya udah deh, aku mau nyuci piring dulu nih teman-teman. Karena kalau misalkan masak terus nyuci piringnya dientar-entarin, kadang aku suka kayak sambil nggak konsen gitu ya, kayak ngelihat aduh kok ini kotor banget. Jadi masaknya tuh jadi kayak nggak enak gitu ya, kurang leluasa. Jadi ya udah deh, aku cuci-cuci piring aja, walaupun nanti habis masak sebenarnya jadi ada cucian kotor lagi ya. Tapi habis itu biasanya aku cuci lagi
pagi atau nanti aku cuci piring bekas masak itu atau peralatan masak itu sekalian nyuci piring bekas sarapan. Jadi kayak gitu deh. Untuk menu hari ini aku mau bikin yang simple banget ya. Aku mau bikin menu rumahan aja karena paling dimakan untuk makan pagi dan makan siang atau bahkan makan pagi doang nih kalau nggak cukup ya. Tapi kayaknya sih cukup ya sampai makan siang. Karena kalau weekend biasanya kalau Sabtu kita beli atau kayaknya nih sore ini kita mau keluar ya teman-teman. Ada urusan gitu ya di daerah Jakarta Barat. Jauh banget ya. Mainnya anak Bekasi gitu nyampe ke Jakarta Barat atau kayaknya paling kita mau ke Pik gitu ya, tapi nggak tahu deh gitu. Nah ini tuh aku mau bikin sambal tempe sama ayam goreng aja nih. Untuk ayamnya aku udah ngeungkep ya, udah ada ayam ungkep gitu di kulkas, udah aku ungkep kayak beberapa hari yang lalu. Jadi nanti pas mau makan, pas Pak suami udah mau makan, anakku udah mau makan, biasanya baru aku goreng. Jadi kayak dadakan gitu ya. Dan untuk sambal tempenya nggak dadakan nggak apa-apa. Jadi aku mau bikin dulu nih, tinggal di tempe dibumbuin. Untuk tempenya aku bumbuin pakai totole aja sih. Aku nggak pakai bumbu tempe goreng gitu ya, agak malas. Untuk nambah-nambah bumbu-bumbu lagi, jadi cuma pakai totole doang. Lanjut untuk cabai dan bawangnya itu aku goreng barengan juga sekalian dan ditutup karena kan nanti bakal muncrat-muncrat. Pokoknya semales itu ya. Semager itu dan sepraktis itu. Habis itu tinggal diangkat, diulek deh gitu. Jangan lupa pas diangkat nih si cabai sama si tempenya itu dalam keadaan minyaknya masih tetes-netes gitu ya. Jadi minyaknya ikutan diulek, itu tuh sedep banget gitu. Bahkan kadang minyaknya tuh udah aku tuangin langsung juga gitu ke si cobeknya dan sambalnya supaya si sambalnya tuh masih berminyak. Udah deh kayak gitu jadi deh sambal tempenya. Ntar kalau makan tinggal goreng ayam pakai nasi anget, udah enak deh. Singkat cerita ini tuh udah sore dan bener kita ke Pik. Kita mau makan malam juga deh sekalian ke Pik Avenue. Kalau misalnya urusannya sih nggak di Pik Avenue-nya ya, kita di daerah Pik pokoknya. Terus untuk nyari makan kita sekalian ke mall karena aku tanya anakku, dia pengen ke mall katanya, pengen apa ya, naik eskalator. Ada nggak sih anaknya yang suka naik eskalator? Kalau anakku tuh suka banget. Jadi kayak kalau misalnya di mall tuh minta naik turun eskalator gitu sama mama sama ayahnya. Nah ini kita kayaknya jarang banget ya ke daerah sini. Ngapain juga gitu ya. Jauh banget dari Bekasi ya teman-teman. Kita kan dari Bekasi. Bekasi kan mepetnya Jakarta Timur. Terus ke daerah sini, aduh kayaknya apa ya, perjalanannya aja udah 40 kilo ya. Pulang pergi kita bisa 80 km gitu ke daerah sini doang. Jadi kayaknya kita tuh jarang banget ke sini, baru sekali paling gitu ya. Atau bahkan belum pernah ya, aku juga agak lupa sih. Pokoknya jarang banget. Terus kita mau nyari makan dan kita mutusin untuk makan di food court aja deh ya, nih food courtnya, karena supaya banyak pilihan. Nah ini makanan kita udah dateng dan jauh-jauh kesini kita makannya tetap pepper lunch. Kalau aku masannya yang chicken pepper rice, Pak suami beef pepper rice, dan anakku yang salmon pepper rice. Pokoknya gitu deh. Apa ya, sesuai kesukaan masing-masing lah. Aku doyannya ayam, Pak Su doyannya daging, anakku doyannya ikan. Nah abis makan nih, tadi makannya nggak aku record ya teman-teman, karena gitu deh kalau makan sambil nge-record tuh nanti agak ribet sendiri gitu ya. Nah ini lanjut nih, kita mau ke KKV karena anakku minta mainan, tapi kalau ke tempat mainan lainnya kayaknya agak mahal ya. Jadi yang masih masuk kantong kita yaitu di KKV ini masih ada yang kebeli gitu ya, harga-harganya masih make sense sih menurutku. Dan ini anakku lagi lihat-lihat mainannya dan ujung-ujungnya dia membeli boneka. Padahal ya kalau nggak ada Pak suami itu, anakku ngerengek-ngerengek minta beli boneka tuh nggak akan aku beliin ya teman-teman. Kalau bisa dia minta mainan juga nggak aku beliin, karena aku tim mama beli mainan online. Kalau di mall tuh kan agak mahal ya. Cuma kalau ada Pak suami tuh udah deh gitu, anakku pasti minta ke dia dan nggak pernah ditolak gitu, pasti dibeliin. Aduh, sebagai kaum mendang-mending aku tuh kadang suka kayak aduh ngapain sih gitu, dan mainan juga udah penuh. Tapi ya udah deh ya, bapak kayak yang mau beliin, jadi ya gimana tuh, anaknya udah di mall bawa-bawa boneka segede gaban kayak gitu. Sambil jalan-jalan di mall.
Oke deh, videonya sekian dulu ya teman-teman. Terima kasih banyak sudah menonton sampai dengan selesai. Jangan lupa like kalau kalian suka dengan videonya. Pokoknya jangan lupa supportnya. Dan sampai ketemu di video-video selanjutnya ya. Terima kasih, dadah, bye-bye, see you.